Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup A Media Pembelajaran akan mempelajari lebih lanjut penggunaan SAC. Nah, di dalam media SAC ini kita grup A membahas tentang administrasi kepegawaian. Sebelumnya, kami beranggotakan Denny Eka Permata dengan NIM akhir 070, Vandika Nisa Mesalwa dengan NIM akhir 084, Bella Mei Mulyawati dengan NIM akhir 093, Wina Suprihatini dengan NIM akhir 198, Triska Ayu Anggani dengan NIM akhir 212. Untuk ke slide selanjutnya, kita bisa pencet start. Nah, di slide ini membahas tentang main menu, di mana main menu ini ada 4 poin. Yang pertama ada bab 1, bab 2, bab 3, dan video YouTube tentang materi administrasi kepegawaian. Kita beranjak ke bab 1 terlebih dahulu dengan pembahasan ruang lingkup administrasi kepegawaian. Di bab 1 ini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya adalah memahami pengertian administrasi kepegawaian, memahami tujuan adanya administrasi kepegawaian, menguraikan prinsip, menerapkan fungsi, menjelaskan asas pembinaan pegawai, dan mengelompokkan kegiatan administrasi kepegawaian. Untuk kembali ke slide sebelumnya, kita bisa klik back. Nah, selanjutnya kita ke materi. Materi bab 1 ini ada 4, yaitu ada pengenalan kepegawaian. Administrasi kepegawaian merupakan seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai untuk mencapai suatu tujuan. Baik. Yang kedua itu ada fungsi administrasi kepegawaian. Fungsi administrasi kepegawaian itu ada 2, yaitu fungsi operatif dan fungsi manajerial. Baik. Yang ketiga ada prinsip administrasi kepegawaian. Di sini prinsipnya ada 10. Ada prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man of the right place. Yang keempat ada equal pay for equal work. Yang kelima prinsip kesatuan arah. Yang keenam prinsip kesatuan tujuan. Yang ketujuh prinsip komando. Yang kedelapan prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Yang kesembilan prinsip disiplin. Dan yang kesepuluh prinsip wewenang dan tanggung jawab. Baik. Kemudian materi yaitu asas administrasi kepegawaian yang di bab 1 ini. Asas bisa kita lihat itu ada asas kepastian hukum, ada asas profesionalitas, ada asas keterpaduan, ada asas delegasi, ada asas netralitas, ada asas keterbukaan, ada asas non-diskriminatif, dan asas kesejahteraan. Baik. Membahas materi, kita back lagi. Kemudian ke ringkasan materi. Bisa kita lihat ya, ini adalah ringkasan ruang lingkup administrasi kepegawaian. Kemudian back. Nah, di dalam bab 1 ruang lingkup administrasi kepegawaian ini ada kuis. Kita bisa klik kuis. Di kuis ini ada 5 soal. Yang pertama, nomor 1, ketika kita mengeklik jawabannya benar, kita akan memperoleh skor di sini yaitu 20. Nah, kemudian yang nomor 2, benar, yang nomor 3, dan yang keempat, yang kelima. Nah, dari soal yang tadi, ada 5 tadi, apabila benar semua, akan mendapatkan skor 100. Kemudian kita back lagi, dan ke menu bab 1. Nah, setelah itu kita kembali ke menu, lanjut ke bab 2, yaitu sistem administrasi kepegawaian. Di dalam
bab 2 sistem administrasi kepegawaian ini membahas tentang yang pertama kita bisa ngeklik yaitu pengertian sistem administrasi kepegawaian. Sistem administrasi kepegawaian ini adalah sebagian dari administrasi negara yang kebijaksanaan ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai, bisa meliputi perencanaan, pembinaan karir, ataupun pengendalian. Kemudian back ke materi selanjutnya yaitu macam sistem administrasi kepegawaian. Macam-macam sistem kepegawaian itu ada integrated system, separated system, dan unified system. Baik. Materi selanjutnya sistem pengangkatan pegawai. Ada spoils system, nepotism, patronage system, merit system, career system. Baik. Kemudian sistem pegawai nasional. Ada pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota kepolisian, dan PNS. Baik. Selanjutnya itu ada sistem pegawai daerah, di mana dalam sistem pegawai daerah ini secara nasional pegawai negeri sipil memiliki potensi penting untuk menyelenggarakan pemerintah dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa. Dan kita next lagi, back. Kemudian materi selanjutnya badan kepegawaian. Di badan kepegawaian ini ada dua, yaitu badan kepegawaian negara dan badan kepegawaian daerah. Kita back lagi. Dan materi terakhir yaitu tata usaha. Tata usaha kepegawaian atau bisa disingkat TUK merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyusunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penyimpanan data kepegawaian secara tertib dan teratur, sehingga setiap data kepegawaian diperlukan dapat ditemukan dalam waktu yang singkat. Kegiatan TUK itu bisa pencatatan, monitoring, penyusunan, dan arsip atau dokumentasi kepegawaian. Kita back. Nah, di dalam bab 1 ini ada kuis juga. Kuisnya juga 5 soal. Mari kita kerjakan. Kita bisa klik start. Soal nomor 1 seperti biasa, apabila benar menjawab, skor di sini akan berubah menjadi 20. Nomor 1 jawabannya B. Nah, skornya berubah, teman-teman. Yang kedua, itu kita bisa seumpama kita mengklik jawaban yang salah. Nah, skor tetap 20 karena yang nomor 2 tadi kita menjawab soal salah. Apabila yang ketiga ini benar, skor akan menambah 40. Yang nomor 5. Nah, apabila kita salah 2, skor itu akan membuat 60 skor. Kemudian kita back. Kita back lagi kembali ke menu bab 2. Nah, setelah kita membahas, kita klik main menu. Dan kita lanjut bab 3, yaitu bab 3 ini menjelaskan tentang fungsi teknis dan umum administrasi kepegawaian. Kita bisa mengklik pada tulisan. Nah, kita next. Fungsi yang pertama ada fungsi teknis. Fungsi teknis itu ada dua, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional. Kemudian next ada fungsi umum, di mana fungsi umum ini ada 4 poin. Yang pertama perencanaan pegawai, yang kedua pengorganisasian kepegawaian, yang ketiga pengarahan pegawai, yang keempat pengendalian pegawai. Baik. Setelah kita membahas fungsi teknis dan fungsi umum, dalam bab 3 ini juga ada kuis. Dan sama, soal ada 5. Kemudian apabila ingin mengakses di Telegram bisa pada link di atas ini. Mari kita kerjakan kuis bab 3. Mari kita ketik start. Nah, nomor 1 soalnya latihan untuk meningkatkan keterampilan pegawai, sering pula disebut sebagai
penataran. Selanjutnya, nah bisa dilihat ya teman-teman, apabila kita menjawab soal yang benar, kita akan memperoleh skor per soal itu 20. Jadi kalau benar bisa bertambah skornya. Ini adalah skor akhir apabila menjawab soal salah 2. Kita back ya teman-teman. Dan back lagi. Nah, sudah selesai di bab 3, kita kembali ke main menu lagi. Kita beralih ke poin 4, di mana ada video YouTube materi sistem administrasi kepegawaian. Video ini kami grup A mengambil dari video dari Bapak Saroji. Kita bisa langsung mengklik dan video akan otomatis ya teman-teman. Saya Roji dan masih di channel Bang Oji. Kita akan mempelajari materi administrasi kepegawaian. Apa saja kali ini adalah yang pertama, yaitu terkait. Nah, itu teman-teman videonya kita bisa klik langsung dan mutar langsung. Kita back. Nah, setelah kita selesai membahas tentang administrasi kepegawaian, kita bisa klik di tulisan N pojok kanan bawah. Nah, sekiranya itu teman-teman penjelasan tentang media pembelajaran menggunakan aplikasi SAC, di dalamnya berisikan materi administrasi kepegawaian. Semoga bermanfaat pemaparan materi dari grup A ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.